Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan soal UTBK ya, untuk persiapan teman-teman ujian UTBK tahun 2021. Hari ini kita pilihkan salah satu soal di bawah bab Kingdom Animalia, yaitu tentang kelompok arthropoda, lebih spesifik tentang insekta, serangga. Ya, kita lihat soalnya. Ya, misalnya di angka 59 keluar di tahun 2017. Pertanyaannya, tipe perkembangan poliembrioni pada kelompok serangga terdapat di ordo apa, teman-teman? Dia ada dua kata kunci, yaitu poliembrioni kemudian serangga ya, ditambah ordonya, ordo serangga itu. Maka kita pertama mengenali dulu ya tentang ordo di bawah kelas serangga atau insekta. Maka di bawah kelas insekta, teman-teman, itu ada banyak ordo yang mungkin kita akan catat ada 12 ordo. Apa saja 12 ordo itu? Maka dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Yang pertama kita sebut kelompok Apterygota. Ya, yang kedua kita sebut kelompok Pterygota. Apterygota dari kata A artinya tidak, teri artinya sayap. Ya, maka Apterygota adalah kelompok serangga yang dia tidak bersayap. Ini artinya dari nama, penamaannya artinya tidak bersayap. Sementara yang Pterygota ini adalah kelompok-kelompok serangga yang secara umum dia bersayap. Ya. Yang kelompok yang bersayap ini kita bagi lagi, teman-teman, menjadi dua. Kita sebut yang kelompok pertamanya kita sebut dengan istilah Exopterygota. Ya, yang kedua saya tulis di sini. Kita sebut Endopterygota. Ya, jadi artinya bisa, kalau dari sini kita bisa lihat dia ada tiga ya. Apterygota, Exopterygota, dan Endopterygota. Gitu. Perbedaan mendasar dari ketiganya ya. Kalau yang Apterygota ini, teman-teman, itu dia bersifat, jadi dalam daur hidupnya dia itu bersifat istilahnya ametabola. Ya. Kalau yang Exopterygota ini kita sebut hemimetabola. Sementara yang Endopterygota kita sebut dia holometabola.
Nah, kayak ini tentang metamorfosisnya ya. Kelompok yang apterigota bersifat ametabola, artinya A artinya tidak, metabola itu arahnya tentang metamorfosis. Dia tidak mengalami daur hidup atau metamorfosis. Nah, itu. Maka dalam daur hidupnya telur itu nanti akan pecah dan berkembang membentuk hewan muda yang kemudian berkembang jadi hewan dewasa, mirip dengan manusia ya. Ada bayi kemudian jadi remaja baru dewasa ya. Yang hemimetabola artinya metamorfosis tidak sempurna. Maka ringkasnya dari tahap telur pecah menjadi yang namanya nimfa ya, yang kemudian berkembang jadi hewan dewasa itu. Sementara yang holometabola ini kelompok yang metamorfosisnya sempurna. Maka dari telur ya berkembang menjadi tahapan ulat atau larva. Kemudian larva menjadi tahapan kepompong ya. Istilahnya pupa. Kepompong itu bahasa ilmiahnya pupa, kemudian dewasa itu bisa diistilahkan imago. Ya, maka dia metamorfosisnya sempurna, lebih komplit, lebih kompleks ya, ada 4 tahap begitu. Maka ada 3 macam nih teman-teman. Apa bedanya antara muda dengan nimfa? Jadi hewan muda itu antara dia dengan hewan dewasa hanya berbeda dari sisi ukuran, mirip dengan manusia dengan bayi. Bayi manusia dengan bayi dewasa itu mirip, sama aja, cuman berbeda apa? Dari sisi ukuran. Anggota-anggota tubuhnya sama, ada kaki, ada perut, ada kepala, dan seterusnya. Untuk yang hemimetabola, yang nimfa itu berbeda dengan dewasa. Semisal nimfa itu belum punya sayap misalnya, dewasanya bersayap. Jadi ada perbedaan dari struktur tubuhnya, teman-teman. Nah, contoh yang apterigota ya, keluar darinya, jadi di bawah kelas kan ada ordo, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Maka di bawah kelas ada namanya ordo, dan di bawah kelompok apterigota itu ada satu ordo yang terkenal namanya ordonya Tisanura. Ya, kita tulisin ringkas namanya. Jadi di bawah apterigota ada satu ordo, nama ordonya Tisanura. Ya. Contoh spesiesnya apa? Contohnya Lepisma. Lepisma itu apa? Misalnya, jadi Lepisma itu teman-teman kenal dengan istilah kutu buku. Kutu buku ini lagi nggak ngomongin teman-teman ini ya. Kutu buku ya kutu buku beneran yang dia makan buku tuh. Yang dia bersimbiosis dengan kelompok mikroorganisme tertentu di saluran pencernaannya ya. Ada kelompok jamur yang berperan merombak selulosa yang ada di buku yang bahan bakunya adalah dinding sel dari tanaman selulose ya, dan seterusnya ya, yang utama itu ya. Kemudian yang kelompok Exopterygota ya, di sini kita menuliskan kurang lebih ada 5 ordo yang ingin kita tuliskan. Apa aja itu? Jadi cara hafalin ordonya tuh, ordonya ini cara hafalinnya tuh iso. Apa nih iso? Iso bisa ya, bahasa Jawa bisa. Bisa apa tuh? Neuro, ada orang namanya neuro. Dihisap kolaps. Dihisap kolaps. Yang tahapannya dihisap, setelah dihisap dia jadi kolaps gitu.
Jadi ordonya ada berapa? Totalnya ada 12 teman-teman dari Tisanura. Kemudian iso ini maksudnya adalah Isoptera. Ya. O ini Orthoptera. H-nya ini Homoptera. Ya, O ini lagi Odonata. Yang H terakhir ini Hemiptera. Ya, totalnya ada 5 ordo ya. Yang Exopterygota. Yang Endopterygota yang metamorfosis sempurna itu ada 6 ordo kita tuliskan. Di antaranya ada namanya ordo Neuroptera. Kemudian ada ordo Diptera. Kemudian terkenal banget Hymenoptera. Ya. Kemudian ini maksudnya Coleoptera. Lepidoptera. Kemudian Lepidoptera ini kolaps, P-nya di sini teman-teman ya. Jadi totalnya cuma 6 tuh. Ya, yang terakhir bermasalah. Tera. Ya, Siponoptera. Maka totalnya ada 12 ya. Kenapa nih teman-teman? Pokoknya bermasalah. Nah, contoh spesiesnya yang penting untuk kita tahu ya. Jadi yang Isoptera dari namanya, iso artinya sama, tera artinya sayap, dia bersayap sama. Yaitu dari sisi nama, kita nggak bisa jelasin lebih detail dari itu. Jadi dari namanya ini Ptera mesti artinya sayap ya. Dari kata tadi Pterygota bersayap itu. Iso itu artinya sama. Itu. Apa contoh spesiesnya? Nah, ini kelompoknya rayap, teman-teman. Ya, rayap-rayapan itu masuk ordo Isoptera. Kemudian ada kata Orthoptera ya. Ortho itu dari bahasa Latin artinya lurus, serangga bersayap lurus. Nah, itu. Apa contohnya Orthoptera? Nah, ini kelompoknya belalang. Ya. Kemudian satu kelompok dengan jangkrik. Dan serangga yang paling ditakutin sama perempuan, enggak cuma perempuan, kadang ada laki-laki juga yang takut, itu kecoa. Kemudian ada kata homo artinya sama, serangga bersayap sama juga ini ya. Homoptera ini yang saya ingat ini yang apa namanya, hama pertanian kebanyakan ya. Contohnya adalah hama wereng, wering bacanya tuh. Ya, kemudian ada kutu loncat. Nah, itu. Kemudian Odonata dari kata odon artinya gigi. Gigi. Dia punya gigi yang kuat ya, strukturnya kuat gitu. Odonata ini contohnya adalah Odonata tuh contohnya capung, teman-teman. Kelompoknya capung ya. Ya, kemudian yang hemi temannya homo ya. Kalau homo itu sama, hemi artinya setengah. Ya.
Contohnya apa Hemiptera? Ya ini yang bau-bau teman. Apa contohnya? Walang sangit. Ya. Walang sangit, kemudian kutu daun, ya, dan lain-lain. Nah, maka semua hewan serangga yang barusan kita sebut itu adalah kelompok Exopterygota, di mana metamorfosisnya kenapa tidak sempurna, ya, metamorfosisnya tidak sempurna, gitu kan. Maka siapa belalang, wereng, rayap, semua metamorfosisnya nggak sempurna tuh teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kelompok Endopterygota atau yang bersifat holometabola. Di antaranya ada Neuroptera, ya. Neuroptera yang saya ingat ini, cara ingatnya saya tuh hewannya kurang kerjaan. Kok kurang kerjaan? Contohnya undur-undur. Nah, kerja enggak kurang kerjaan, undur-undur, kerjaannya undur-undur. Mundur-mundur ya. Jadi Neuroptera itu dari kata neuro. Neuro artinya jala. Mirip jala ikan struktur sayapnya. Ya. Jadi contohnya undur-undur gitu. Kemudian yang kedua, Diptera. Ini kelompok yang paling sebenarnya paling sering keluar di UTBK ini teman-teman, Diptera ini. Dan hewan serangga yang paling sering mungkin teman-teman lihat sehari-hari ini. Di artinya dua. Ya, serangga bersayap dua. Cuma satu pasang. Biasanya kan serangga itu sayapnya dua pasang. Ini mungkin salah satu di antara kelompok yang sayapnya cuma dua atau sepasang. Apa itu contohnya? Kelompoknya apa tuh? Nyamuk. Nyamuk temannya apa? Di mana ada nyamuk di situ ada. Enggak juga sih. Lalat ya maksud kita. Nah, kemudian Hymenoptera ini kelompok paling lucu. Kok bisa lucu? Jadi dari sisi nama Hymenoptera, dari kata Hymen. Hymen itu nama dewa Yunani, ya, dewa Yunani. Dia itu dewa pernikahan, masya Allah. Apa tuh? Dewa pernikahan, ya, dewa pernikahannya. Di mana? Di Yunani. Nah, Hymenoptera ini juga teman-teman, dari kata hymen itu bisa diartikan artinya membran atau selaput yang tipis. Itulah kenapa pada alat reproduksi wanita selaput darahnya itu disebut hymen. Hymen bener namanya hymen. Selaput darah tipis pada perempuan yang dianggap masih istilahnya masih perawan kalau masih ada selaputnya itu istilahnya atau disebut dengan istilah hymen, Hymenoptera. Apa contohnya? Jadi dia punya sayap yang berselaput tipis, ya, bermembran tipis, dan inilah kelompoknya hewan serangga-serangga yang bersifat sosial, bermasyarakat begitu. Apa contohnya? Kelompoknya lebah, tawon, ya, tabuhan, termasuk semut teman-teman. Semut, ya, semut tidak bersayap tapi masuk di sini juga. Satu kelompok dengan lebah, tawon, dan tabuhan, ya, macam-macam ini kelompoknya. Pokoknya mereka adalah kelompok hewan yang bersifat sosial. Kemudian yang tiga yang terakhir, Coleoptera, dari kata koleos artinya perisai. Serangga bersayap perisai, atau serangga bersayap dengan adanya selubung gitu. Jadi dia punya dua pasang sayap, di mana sayap bagian depannya atau atasnya itu tebal, disebut elytra. Yang belakangnya yang tersembunyi itu tipis. Nah, ini kelompoknya kumbang, ya, kelompoknya kumbang. Jadi contoh spesiesnya ini kumbang, ya, kumbang, dan ada namanya kepik, disebut dengan kepik. Ini bahasa Inggrisnya ladybug. Nah, Coleoptera teman-teman. Kemudian Lepidoptera, dari kata lepis, artinya ini
bersisik. Serangga dengan struktur sayap bersisik ya. Sangat terkenal, ini cantik banget, bahkan dihafalin di lagu anak-anak tuh. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong. Nah, itu kupu-kupu maksudnya. Bersayap bersisik. Terakhir Siponoptera, dari kata sipon artinya tabung atau pipa. Tabung atau pipa. Jadi dia punya alat di bagian mulut untuk menghisap darah ya, berupa tabung gitu. Jadi dia hewan parasit, serangga parasit, kelompoknya kutu atau pinjal pada hewan. Pinjal anjing, pinjal kucing, atau pinjal pada manusia. Itu masuk di Siponoptera ini. Parasit dia. Maka inilah kurang lebih ya 12 ordo dari kelompok serangga. Yang terakhir tadi itu masuk holometabola atau eumetabola, metamorfosisnya sempurna, termasuk kupu-kupu teman-teman masuk di situ, lebah ya, semut ya, kemudian undur-undur dan yang lainnya, semuanya itu metamorfosisnya sempurna. Maka kita udah mengenali kurang lebih 12 ordo penting di bawah kelas insekta. Pertanyaannya adalah kata kunci polyembrioni. Nah, polyembrioni artinya suatu hewan, kelompok hewan, dia menghasilkan embrio dalam jumlah yang banyak ya. Atau tidak hanya hewan, jadi polyembrioni ini teman-teman ya, ini bisa terjadi pada beberapa kelompok makhluk hidup ya, memang terutama dari kelompok hewan. Dan yang paling banyak adalah dari kelompok tanaman, plantae. Dari kelompok hewan, ada yang dari kelompoknya hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, ya. Ada dari hewan yang dia invertebrata. Ya. Dari kelompok hewan yang vertebrata yang paling terkenal ya, itu adalah ada namanya armadillo. Nanti teman-teman bisa cek itu contoh hewannya. Setahu saya di Indonesia nggak ada nih ya. Salah satu jenis kelompok mamalia nih, armadillo. Kemudian yang invertebrata yang paling terkenal ada dari kelompok insekta, yaitu Hymenoptera. Nah gitu. Jadi siapa tadi itu Hymenoptera? Kelompoknya lebah, semut dan yang lainnya ya. Semut, lebah dan yang lainnya. Tabuhan, tawon gitu tadi ya. Maka apa tuh polyembrioni pada mereka? Jadi selain itu juga ada pada pernah keluar di UTBK 2019 ya, kalau ada istilah mereka melakukan yang namanya tuh, sebenarnya istilahnya kalau pada hewan dan tanaman ini namanya parthenogenesis. Parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Artinya ovum ya berkembang jadi embrio tanpa fertilisasi. Ya, tanpa fertilisasi. Dan biasanya organisme yang dihasilkan karena ovum N, kalau dengan fertilisasi kan dia jadi 2N, ketemu sperma jadi zigot yang bersifat 2N. Ini karena nggak ketemu dengan sperma, maka ovum itu berkembang jadi embrio yang umumnya nggak selalu juga bersifat haploid juga tuh embrionya. Contohnya kita bisa bahas di kelompok serangga ini, Hymenoptera. Jadi ketika ada ratu lebah atau ratu semut yang bersifat 2N ya, dia menghasilkan telur melalui proses meiosis yang tentunya bersifat haploid ya. Telur-telurnya ngasilin telur bersifat haploid. Maka nanti ratunya ini menghasilkan telur, di mana ada sebagian telurnya itu ketemu dengan sperma melalui fertilisasi yang bersifat N, sehingga dihasilkanlah zigot yang berkembang jadi embrio yang bersifat 2N
ya. Dan semua embrio yang bersifat 2N berkembang menjadi apa? Serangga, semut, atau lebah betina. Semuanya berarti betina, teman-teman. Jadi semua betina, serangga betina itu bersifat 2N, lebah betina maksudnya, atau semut betina. Adapun ada sebagian telurnya yang dia tidak dibuahi, maka dia berkembang jadi embrio yang bersifat N, dan ini menjadi serangga jantan. Jantan, ya. Dan serangga jantan bersifat haploid pada kelompok Hymenoptera. Maka ini istilahnya tanpa fertilisasi, ya. Disebut dengan istilah apa? Parthenogenesis. Maka dia ngasilin banyak embrio, ya, yang ada dalam dua bentuk. Ada yang dengan fertilisasi menghasilkan serangga betina, dan ada yang tanpa fertilisasi, dan inilah yang disebut dengan istilah parthenogenesis, menghasilkan poliembrio yang bersifat haploid dan dia hewan jantan. Maka soal ini kita bisa jawab kelompok serangga satu-satunya mungkin bisa kita sebutkan di sini yang bersifat atau menghasilkan poliembrio ini adalah Hymenoptera. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan dimudahkan untuk ujian-ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.